Lanjutkan masalah koefisien regresi ini terkait karena skripsinya skripsi kalau yang mengambil judul skripsi hubungan, atau kalau pengaruh tapi pengaruhnya bukan eksperimen tapi survei gitu ya. Nah terakhir itu saya nggak tahu apa sudah ini dilatih nih kan, digunakan SPSS tapi ada yang masuk dulu sebentar. Fikri Salahuddin. Ya. Minggu lalu sampai di sini nih. Kita ingin mengerjakan ini koefisien korelasi tapi menggunakan SPSS, tidak menghitung manual lagi. Karena menghitung manual itu sudah dicari di buku ini ya, di buku textbook gitu ya, yang ini textbook ya. Nah ini ya, ini di buku textbook itu Y sama dengan ini 20 ya, atau nilai angkanya halaman 7. Ada yang masuk lagi dulu ya, sekian nih. Di buku ini ya kita lihat nih angkanya X, Y, hasilnya juga sudah ada 0,761. Ini dari buku. Nah kita ingin membuktikan menggunakan SPSS itu. Jadi kalau ini hitungan manualnya sudah ada di buku itu, sekarang kita mau menghitung menggunakan SPSS, benar atau tidak. Nah gitu ya, kita lihat di sini kan angkanya ini 20, 20, 35 dan sebagainya. Koefisien korelasi ini gimana? Nah sekarang coba buka SPSS-nya. Bilang, buka SPSS-nya dulu. Ya, boleh SPSS 16, boleh 22 gitu ya. Atau 25, saya coba buka juga ya. Nah, SPSS 25. Ya. Nah, SPSS 25 lama ya, walaupun saya pakai 8 GB. Ntar dulu nih. Sambilan muter dulu baru. Ada yang SPSS 16 kan, 16 kemarin ada ya, yang 22. Ini kepentingannya nanti buat waktu deskripsi kita tidak terlalu sulit lagi, karena kemarin ada anak P2K kalau nggak salah ya, karena P2K itu waktunya agak sempit, cuma 7 kali pertemuan, waktunya juga ini gitu, kebanyakan yang kerja, akhirnya ada yang nggak begitu dapat, pas lagi giliran skripsi bingung jadinya, karena SPSS-nya dia minta ajarkan lagi pribadi kan susah ya. Ini SPSS versi 25 ya, memang tampilannya agak lebih bagus dibanding yang versi 16 ya. Nah ini tampilannya itu ya, nggak apa-apa yang SPSS 22 nggak apa-apa, 25, 16 sama aja prinsipnya ya kalau untuk itu. Nah sekarang kalau kita lihat di sini ya, apa yang harus kita lakukan pertama adalah apa? Klik variable view kan. Nah, klik variable view, kita klik X, Y. Nah, itu. Ya. Nih, klik variable view, kita klik X, Y. Ya. Ini langsung nih, ya. Klik variable view. Nah, sudah lambang sini. Ya. X. Ya, ini Y. Nah, numerik desimalnya buat 0. Ya. 0. Nah, itu aja sebenarnya. Ya. Kemudian labelnya nggak usah karena di sini XY, itu aja. Nanti baru kita sambung kalau variabelnya sudah dijelaskan misalnya, ya.
Ini X, Y. Nah, dari situ tinggal kita mau masukkan, klik data view. Udah kan gampang saja. Ya. Klik data view. Nah, ketik dari sini angkanya. Klik angkanya. Nah, ini hasil perhitungannya udah tuh 0,761 gitu. Nah, sekarang ketik angkanya seperti ini. Tuh. Ya. 20 ketik di apa? Di SPSS, ya. Masukkan data di SPSS sebagai berikut, atau ya sebab gini aja, buka SPSS dulu, ya. Bahkan kita atau program SPSS. Nah, masukkan data di SPSS sebagai berikut. Masukkan datanya tuh ini. Tuh, coba masukin datanya. Kita lihat. 20, 23 yang ke bawah, 8, 29, hanya ada 10 sampel atau 10 butir saja, ya. Sampelnya 10 ukurannya. Diketik X, Y. Sudah? Buka SPSS-nya. Ya, nanti kebanyakan kita pakai SPSS terus, ya. Untuk mempermudah. Nanti waktu diskusi juga begitu. Sudah? Kalau sudah ngetik itu, nah kemudian sekarang kita ketik. Saya mau ketik dulu di SPSS. Ya. 20, 23, 8. Ya. 20 bawah, 23, 8. Nah, terusnya 29, 14, 12. 29, 14, 12. Itu ya, dikitnya banyak. 11, 21. 11, 21. 21, 17. Nah, satu lagi yang terakhir. 17, 18. 18. Kemudian yang Y. Y diketik juga di sini. Ya. 20, 25, 11. 20, 25, 11. Kemudian 24, 23, 16. 23, 16. Oke. Jangan salah ketik aja di SPSS-nya. 4, 23, 16, 12, 21, 22. 12, 21, 22, terakhir. Dua enam. Nah, itu ya. Kalau di proses begitu, ya, kita bisa simpan langsung kalau datanya itu sudah tinggal klik save aja, boleh. Ya, save. Kita tulis di sini data apa nih? 29 Maret ya. Maret bagian 1. Ya. Klik save. Nah, ini udah di save. Kemudian prosesnya apa? Karena kita mau mencari korelasi adalah analyze, correlate, bivariate. Nah, ya. Analyze, correlate, bivariate.
Ya. Nah, ketika bivariate udah, ya masukkan x ke y-nya yaitu variabel. Ya. Analyze, correlate, bivariate, masukkan x dan y ke variabel. Ya. Y di sini. Ya, kita lihat seperti berikut. Nah, ini masukkan x dan y dimasukkan. Nah, kemudian pilihannya apa di sini? Ya, one tail, ya, satu pihak aja langsung, karena dia langsung positif. Jadi one tail. Klik di sini, please one tail. Yang lain udah klik OK. Nah, hasilnya itu. Ya. 573 itu. Kalau ada yang salah, yang salah nggak ada. Nah, harusnya 0,761. Lihat datanya salah nggak? Data 20, 20, 23, 25, 23, 25, 8, 11. Oke, 29, 24. 29, oke, 24. 14, 23. 14, 23. 12. Oh, ini 12, 16 ya. Ini salah. Nah, ini 16, 12, 16. Bukan 26. Nah, kemudian 11, 12. Oke, 21, 21. 21, 21, 17, 22. Ya. 17, 22, 18, 26. 17, 22, 18, 26. Oke, simpan lagi. Ya. Jadi kesalahan satu angka, nah nanti waktu deskripsi hati-hati. Karena apa? Angkanya itu kan banyak gitu ya. Bisa kalau sampelnya sampai 50 berarti angkanya 50 gitu ya. Kemungkinan isi data bisa aja salah karena terjadi pada bimbingan saya kemarin Meli Rahmatillah ya. Saya lihat mana data mentahnya pas saya periksa masukin datanya salah, pantesan kok nilainya apa namanya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Ternyata ngetiknya salah ya. Nah, ini dan ngetiknya nggak salah. Yang kita lihat yang tadi yang output itu kita keluarkan dulu tadi kan 0, ini. Nah, close dulu. Ya. Nah, kita coba lagi klik analyze, correlate, bivariate. Nah, itu XY one tail. Nah, coba lihat. Ya, 0,761. Outputnya seperti itu. Ya, 0,761. Ya, tinggal copy hasilnya. Nah, benar di sini hasilnya copy. Kita lihat di sini adalah correlate, kita lihat oke. Selanjutnya ini one tail, maka outputnya adalah seperti itu. Nah, tuh 0,761 ada tanda bintang di I2. Itu artinya sangat signifikan. Ya, kalau tanda bintang itu sangat signifikan. Bintang 1 signifikan saja. Nah, kalau kita lihat di sini hasil Pearson correlation itu 0,761 atau titik 761 bintang ini. Ini sama saja kalau titik itu penulisan di bahasa Indonesia, ini kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris biasanya 0 itu tidak ditulis di depannya. Ya. Jadi titik saja. Itu artinya 0,761. Nah, sekarang kita uji nih hipotesis ini. Ya, signifikan atau tidak? Sebenarnya kalau kita nggak uji ini juga langsung. Ini nilai P-nya itu 0,005, itu artinya di bawah 5%, maka dia signifikan. Gitu ya. Tapi kalau untuk membuktikan secara apa namanya?
Detailnya seperti ini. Ya, hasil correlation di atas diperoleh R titik 761 ini bintang 2 atau 0,761. Uji hipotesisnya ini. Koefisien korelasi rho ini diuji dulu. Ya, diuji. A0 sama dengan rho XY sama dengan 0. Ya, A1 alternatifnya rho XY lebih besar 0, artinya positif. Gitu, lebih besar 0. Ya. Artinya di sini tidak ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Itu untuk hipotesis 0. Ya. Tapi hipotesis A1 ada hubungan positif yang signifikan antara X dan Y. Nah, gitu. Nah, sekarang keputusannya gimana? Kita lihat. Mengujinya adalah dengan bandingkan nilai P atau sig1 tail tadi dengan alfa 5%. Ya. Bisa gunakan 1%, tapi kita gunakan yang 5% nih tanda ini. Artinya 3 signifikan koefisien besar 95%. Hasil correlation di atas itu diperoleh nilai P atau P value atau kita sebut sig1 tail itu 0,005. Nah, kita lihat nilai P-nya 0,005. Ya, lebih kecil dari alfa 5%. Karena 5% kan 0,05. Jadi 5/1000 lebih kecil dari 5/100. Maka tolak H0. Tolak H0. Artinya apa? Nah, tolak H0 kita lihat di sini. H0-nya ditolak. Tidak ada hubungan signifikan antara X dan Y. Artinya hubungan ini ditolak. Ya. Kemudian yang diterima mana? Yang di bawahnya. Ada hubungan positif yang signifikan antara X dan Y. Ya. Itu untuk korelasi. Ya. Ada pertanyaan nggak? Sampai ini korelasi. Kemudian kita masukkan ke regresi. Ya. Nah, korelasi ini belum selesai bahwa diterima dulu bahwa ada hubungan. Ya. Kemudian kita lakukan pendekatannya dengan koefisien Guilford. Apakah ada hubungan erat atau apa dan sebagainya. Ya. Bentar, ada yang masuk. Selarofifah. Ya. Ya. Nah, kita lihat 0,761 masuk di mana? Nih, 0,761 termasuk dalam kategori 0,600 sampai 0,799 berarti kuat. Nah, artinya 0,761 termasuk dalam kategori kuat ini, ya. Kesimpulannya ada hubungan positif yang signifikan dan kuat. Nah, ada, jadi tadi positif saja. Sekarang karena keratannya sudah sudah dicari, ya, sudah ditemukan, maka ini adalah signifikan dan kuat antara X dan Y. Ya. Kita tidak menemukan X-nya apa, Y-nya apa. Itu untuk korelasi. Ya. Jadi data yang latihan kemarin itu latihan 1. Tertulis gitu, kelihatan seperti itu. Berikutnya setelah itu adalah ini masih dalam bentuk Excel, SPSS, ya, masih di SPSS nih, ya. Jadi sudah disampaikan outputnya. Klik, analyze, correlate, variate, masukkan ini, klik OK. Itu 0,761 terdapat korelasi yang kuat antara X dan Y. Nah, dari sini ya 0,761. Nah, berikutnya, nah, setelah diperoleh nilai koefisien korelasi, kita ingin mencari persamaan regresi linear sederhananya. Kenapa? Ingin kita melakukan prediksi, ya, prediksi dari nilai Y berdasarkan nilai X. Nah, kemudian dari data yang tadi tetap ya di sini. Nah, ini masih di sini sama, ya. Sekarang perintahnya saja yang berbeda. Ya, kalau tadi korelasi, analyze correlation, kemudian ambil
bivariate, ya. Kemudian masukkan variabelnya, ya. Pilih one tail karena dia nilainya positif, ya. Positif itu artinya hubungan antara X dan Y. Data dari SPSS sebelumnya udah yang ini, yang tadi, data tadi, ya. Nah, lakukanlah perintahnya untuk regresi ini. Ya, pertama adalah perintahnya adalah analyze regression linear. Akan muncul seperti ini. Sampai bawah tuh ya, di situ tertulis analyze regression, ya, ambil linear, ya, ambil linear. Nah, ini linear. Kemudian pada kotak dependent masukkan variabel Y, yang independen masukkan variabel X. Nah, itu coba dulu. Ya, sekarang masukkan, coba. Ya, ini masih di sini, masuk. Nah, sekarang kita klik analyze regression linear. Nah, masukkan variabel Y di dependent, ya. Kemudian X di independent, ya. Nah, dari situ, ya, nggak usah klik yang lain, langsung aja oke. Nah, nanti akan muncul ini tuh regressionnya, ya, muncul hasil ini. Kita copy ke Word nih, tadi copy sini, independent, prosesnya ini tuh, hasilnya itu sama. Saya enter, kemudian model summary. Ya. Saya ringkas nih satu persatu ininya, ya, datanya. Regression tadi, ya, maka outputnya adalah output yang tadi. Nilainya adalah ini, gitu ya. Yang di atas kita nggak perlu lah variabel enter. Ya, sekarang di model summary. Nah, model summary itu R sama dengan 0,761, kan sama dengan R korelasi, ya. Itu memang artinya R korelasi, ya, atau nilai R, koefisien korelasi R product moment 0,761. Nah. Kemudian R square. Nah, R square itu adalah kedudukan koefisien determinasi atau koefisien determinasi atau R square. Sebenarnya dia kuadrat dari korelasi. Kuadrat dari korelasi. Korelasinya berapa tadi? 0,671. Ya. Ditingkatkan atau dikuadratkan. Ya. Dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan itu sama saja dengan 0,579, sama saja. Ini R square di atas juga 0,579. Tambahkan di sini deh. R square di atas, ya, pada tabel di atas, pada tabel model summary. Summary. Nah, model summary di sini terlihat bahwa nilai, ya, nilai R square sama dengan 0,579. Artinya apa? Artinya adalah kontribusi variabel X, ya, variabel independen, variabel X terhadap variasi variabel Y. Ya. Nah, angkanya selalu bentuknya adalah kuadrat.
untuk membedakan dengan korelasi. Kalau korelasi kan tidak dikuadratkan, nilainya R-nya sama dengan langsung di situ ya. Nah, karena model summary, artinya apa? Nah, artinya model summary kontribusi variabel X. Nah, X variabel ya, kontribusinya terhadap variasi variabel Y sebesar 0,759 atau ini ya 57,9%. Dan 0,579%. Oh ya 60 lah kira-kira ya. 60 0,58 ya 58%. Dan sisanya ya, kurangi 100 kurangi 0,579 0,421 42 kali 42,1% jadinya ya, karena jadiin persen ya. Nah artinya apa? Kontribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 57,9% itu suntikannya ya. Nah, nanti bisa aja waktu deskripsi misalnya nilai N-nya kecil, jadi terjadi misalnya pakai piringan atau yang kecil, piringan kecil lah gitu ya. Jadi kalau kecil juga simpanannya kecil. Nah ini artinya apa ya? Kontribusi variabel Y dan variabel X atau sisaan ya maksudnya gitu. 0,579 ya. Nah berikutnya ya, tampilannya kan ada nih koefisien di bawah ini ya, koefisien sama aja nih integrasi X, X-nya itu adalah peluang ya. Nah, hasil koefisien regresi atau regresi linear sederhananya itu ada nilai konstan. Konstan itu nilai A. Ya. 8,923 ya. Pada unstandardized coefficient. Ya. Kemudian itu Y silang 0,640 itu ya. Y ini 0,640. Tuh, ini konstanta. Kita masukkan ke persamaan itu. Konstannya berapa? A. 8,923. Terus 0, ya. Atau kita lihat plus di sini 0,640 ya. Di 0,60 itu di variabel X. Itu harus disebut koefisien regresi. 0,640 X. Nah, dari hasil koefisien di atas diperoleh pada unstandardized koefisien ya, nilai B atau rata-rata hubungan antara X dan Y atau koefisien regresi kita sebutnya ya. A-nya 823, B-nya 0,640. Maka persamaannya seperti ini. Nah, Y, ya. Selanjutnya adalah uji signifikansi ini. Apakah benar modelnya seperti ini? Gitu ya. Kita uji ya signifikansinya menggunakan uji T atau uji realitas. Uji T ya. Uji T student, bukan uji linearitas. Menggunakan uji T atau kita sebutnya uji macro student ya, atau student ya. Ini T, uji T ya. Kita hitung secara parsial karena satu persatu. Karena di sini cuma ada satu X-nya, maka cuma ya satu. Bukan parsial.
Tapi boleh aja disebut parsial karena untuk uji yang sifatnya ya, menggunakan uji tes ujian secara parsial. Aja hipotesis gimana? Nah, hipotesisnya ya. Yang diuji adalah signifikansi koefisien regresi di atas. Kan keseimbangan bab ya. Oke. Uji parsial. Ternyata nih koefisien regresi 0,60 kita lihat di sini. Yang mana nih? Koefisien regresi dari signifikan, yaitu koefisien regresi signifikan. Ada tanda tidak sama dengan. Ya. Nah, di sini kita lihat nilai P-nya. Nah, di sini dari mana diambil? Dari sini nih. 0,035, 0,011. Kecil. Ya. Ya. Koefisien regresi tidak signifikan. H0. H1 koefisien regresi signifikan. Nah, hasilnya gimana? Hasil pengujian tadi. Ya. T sama dengan 2,528. Nih, T-nya ya. 2,528. Yang A-nya berapa? 8,316. Tulis. Nah, dari di atas itu pada uji T diperoleh ya nilai P signifikan 0,011 sama juga nih 0,011. 0,011 ya pengalamannya ya 0,011. Hipotesisnya adalah H0 koefisien regresi tidak signifikan, H1 itu signifikan ya. Sudah dapat dipastikan bahwa ya karena nilai ininya signya 0,011 ini 0,011 maka di regresi di atas ya. Nah, berdasarkan uji T di atas ya atau uji koefisien regresi beta diperoleh nilai P sig. Nah, ini nilai P-nya. Nah, ini ya nilai P-nya. 0,011. 0,011 kan sama saja dengan uji T. Uji T juga gitu 0,011 ya. Untuk kasus Y-nya 1, X-nya 1 bisa dipakai mana saja ya. Ada program lainnya misalnya selain SPSS ada yang namanya eFuse. Saya nggak ngajarkan eFuse biasanya untuk perbankan. Kalau di Fakultas Agama Islam itu jurusan perbankan syariah ya. Nah, itu bisa dicari koefisien regresinya atau 0,67%. Ya. Nah, ini ternyata nilai 0,011 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0. Yang ini ditolak nih. Yang diterima adalah yang H1 ya. Nah, dengan demikian koefisien regresi B adalah signifikan. Sehingga nilai ini ya, dari yang diperoleh dari hasil penelitian ya, Y sama dengan 8,923 plus 0,640X. Nah, dikatakan bahwa karena dia signifikan dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Ya, X-nya sudah diketahui, Y-nya berapa. Ya. Jadi bisa diganti-ganti nilai X-nya dengan berbagai cara. Nilai Y-nya itu berubah enggak? Ya pasti berubah kalau angkanya 5 dengan 6 kalau berubah, tapi perubahannya sedikit. Ya. Itu artinya ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Ya. Nah, baru kalau kita gunakan ANOVA, lain lagi. ANOVA itu Analysis of Variance. Jadi menguji signifikansi koefisien regresi, tapi jalannya adalah menggunakan uji F. Ya. Uji K dulu ya di sini. Kita sebut uji K atau ANOVA ya. ANOVA. Ini kita lihat hasilnya.
Sama juga sig-nya itu 0,011, sama saja dengan sig ini yang UJT ya. Jadi boleh menggunakan ANOVA, bisa menggunakan UJT. Tapi kalau UJT itu parsial satu per satu, tapi kalau ANOVA bersama-sama. Ya kebetulan di sini variabel x-nya cuma 1 ya. Jadi menggunakan uji satu per satu dengan uji simultan itu hasilnya berbeda. Kalau satu kemudian kalau 0, lebih besar ya dia tidak signifikan. Ini maka dikatakan bahwa ya koefisien regresi Y sama dengan 8,923 plus 0,640 adalah signifikan. Nah, gitu. Sekarang kalau kita gunakan apa namanya prediksi gimana? Misalnya prediksi kita tambahkan di sini ya. Menghitung nilai prediksi dengan SPSS. Nilai prediksi Y berdasarkan prediksi Y. Lampu ya Kak. Menghitung prediksi Y berdasarkan nilai X. Nilai X. Jadi X ini juga prediksi. Saya tulis ini. Menghitung nilai prediksi Y berdasarkan nilai X ya. Nah, coba kita balik lagi ke data yang ini. Ya, saya copy dulu nih. Ya, ini prediksinya sekarang. Ini yang di sini dari data SPSS, saya copy dulu sini. Ini prediksinya. Nah, dari sini nanti kita hitung prediksi. Di bawah ini. Ya. Dan nilai X. Ini dari data sebelumnya nih ya. SPSS. Data sebelumnya ini SPSS. Nah ini seperti ini. Nah, nah sekarang perintahnya gimana? Nah gitu, perintahnya untuk prediksi sama saja. Jadi pertama ya klik analyze ini, klik analyze ya, saya miringin ya, analyze ya, regression yang tadi dulu ya, kemudian baru ini kan ini di wordnya ya, regression ini ya. Nah sama masukanin juga nih, copy aja deh. Analyze seperti berikut nih, masuk ya, copy ini aja. Sama seperti itu. Ini regression ini dihapus.
Nah, ya, berikut. Nah, kotak dependen tetap di variabel Y, kotak independen di variabel X. Nah, tapi di sini sebelum oke, ya, sebelum oke, ini klik ya, ini, ya, klik analyze regression linear, itu ya, itu X, Y-nya masuk, X-nya masuk di sini, ya. Setelah itu klik save. Nah, di sini klik save. Itu dulu di sini. Klik save. Ya. Save. Save. Ya. Nah, kemudian ya, klik save pada predicted value. Nah, gitu ya. Ya. Pada predicted, ya, kan prediksi ini, predicted value, ya. Kemudian contreng, nah, dicontreng nih, ya. Lagi standardize. Nah, unstandardized nih, lihat ya. And standardize ini di predicted value. Nah, kemudian klik continue, oke. Nah, baru kita standardize, klik continue, dan klik oke. Ya, ini ya, klik continue, oke. Ya. Nah, dilihatnya bukan di output, di sini dilihatnya di data, ya, di data. Nah, kan ada tampilan dua nih, tuh yang di sini, bukan yang ini tapi yang di kiri, tuh ada nilai pre, ya. Nah, oke. Lihat ya, pada data view, pada data view. Pada data view, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi bukan di output tapi di data view, ya. Ya. Sini tampilannya yang di data view ini dia. Ya, saya ini dulu di slide, saya bisa di copy ke Word. Data view 1. Data view 1 ya, muncul di situ ya. Saya masukkan di Word ya. Saya tadi di picture. Data view 1. Nah, ya, kalau kita lihat di situ, ini adalah nilai predicted, ini nilai Y, ini nilai predictednya. Ya, saya gambarkan misalnya begini, ya. Y itu adalah nilai
atau nilai data atau nilai faktualnya, ya, faktual. Ya. Dan sekarang predicted itu adalah nilai dugaan. Pre 1 itu adalah nilai dugaannya. Nilai dugaan atau nilai prediksi Y. Nilai prediksi Y. Ya, berdasarkan tadi ya, berdasarkan persamaan yang masuk bentar ya, persamaan regresi linear. Nah, saya copy dulu. Nah, itu. Jadi masukkan aja nilai, misalnya X-nya berapa nih? X-nya 20, hasilnya sekian. Ya. Jadi contoh saja misalnya ini yang baru masuk nih. Muhammad Sofi. Saya nggak ngulangi lagi ya, langsung saya main jarak. Jadi contoh yang pertama nih, contoh prediksi yang pertama saya itu. Contoh misalnya, ya, contoh masukkan di sini. Asalnya, ini saya hapus di AB-nya. Nah, itu lihat. 8 ini kali 20. Ya, X kurung 20. Ya. Coba kalau kita hitung berapa sebenarnya sih? Sebenarnya apa yang bisa di apa? Di SPSS ya. Ini saya hitung begini. Ya. 0,640 kali 20. 21,723 ya. Nah, lihat nih. Tuh. Kalau dibulatkan ini kan nih. 21,73 ya, 723 ya, 87 itu kan nanti masukannya jadi naik 723 atau 7873. Tapi kalau ini kan pembulatannya ini, jadi hampir sama saja ya, nilainya masuk di sini. Itu ya, jadi itu prediksinya. Jadi bisa kita hitung lalu menggunakan SPSS. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Itu latihannya. Nanti latihan yang kedua gitu juga. Nih, ada lagi gitu. Ya, jadi bisa kita lihat bandingkan gitu. Jadi nanti banyak harus dilatih di rumah nih pakai SPSS supaya waktu deskripsi udah tidak canggung lagi. Oh, kalau regresi begini cepet gitu. Ya, nanti juga kita minggu depan kita ambil contoh skripsi. Coba Anda yang kerjakan gitu ininya, ya, datanya udah benar nggak analisisnya, ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Saya share ya data ini. Apa saya lanjutkan? Halo? Saya lanjutkan.
lanjutkan dulu ya. Yang hadir berapa orang? Saya lihat. Ini dari sini kita lihat di sini nilai XY ya, boleh disamakan, misalnya saya sebut saja X dan Y-nya itu, X-nya kita sebut nanti motivasi belajar, Y-nya adalah hasil belajar. Ini ada 10 juga ya. Jadi gini, nanti waktu di skripsi itu kan pasti nggak boleh sampelnya hanya sedikit, sampelnya hanya 10, 20, nggak mungkin. Nah, untuk uji coba aja 30 untuk validitas. Nanti validitas saya masukkan lagi, habis ini nanti validitas dulu, baru uji persyaratan analisis gitu ya. Nah, ini di data ini ada 10 juga. Nah, hasil perhitungan manual di textbook udah ada. Saya copy nih di situ di textbook ya. Ini hasil perhitungannya. Nah, diperoleh di sini nilai beta itu ya, ini beta 0 dengan ini ya. Ini beta 1 1,140, beta 0 itu 49,1 ya, dikurangi. Jadi sama dengan di sini beta 0 85,026. Nah, jadi nanti persamaannya 85,026 plus 1,140 H. Jadi nanti kita ganti. Ini umur, H, ini kan kaitannya dengan kesehatan nih. Estimated blood pressure, jadi tekanan darah. Nanti di kesehatan, nah kita masukkan di sini nanti estimated blood pressure-nya itu kita ganti menjadi hasil belajar. Ya, H-nya jadi motivasi belajar. Sama enggak nilainya? Ini hasil hitungan manualnya. Boleh juga dicoba nanti di rumah, hasil manualnya sama enggak dengan perhitungan kita ya. Kemudian nanti, nah ini hasil prosesnya kalau manual tuh, ya kan panjang, ya. Nanti ada ANOVA-nya dan sebagainya. Nah, baru penyelesaian data by SPSS di atas. Buka software SPSS-nya. Nah, itu. Buka software SPSS-nya. Itu. Masih dibukakan tadi, yang tadi disimpan dulu deh. Data SPSS yang tadi disimpan dulu. Kemudian kita new, file new, baru. Ya, file new baru. Jadi file new atau baru ya, file baru. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan data yang di atas itu menggunakan SPSS. Ya, kita misalkan saja tadi kan X ini adalah age, artinya umur. Kemudian ya, Y itu blood pressure tadi ya, tekanan darah. Nah, kita ganti, X-nya adalah motivasi belajar, Y-nya hasil belajar PAI. Buka software SPSS, kemudian klik variable view. Nah, kita buat seperti ini. Ya, klik variable view. Kemudian ketik variable ini. Y, ya, numerik 8, labelnya kasih motivasi belajar. Y, numerik 8, 0, kasih labelnya adalah hasil belajar PAI. Ya, buat dulu di situ yang baru. Jadi, nanti dilatih-latih gitu, ini latih-latih jadi bisa cepat ya. Ketika ujian juga tidak ini, karena soalnya beda-beda. Nah, kalau soal beda-beda kan, kalau menggunakan software cepat saya meriksanya. Nah, masukin data ini, langsung masukin data ini. Atau saya bikinin program dari Excel, saya gabungkan ke SPSS. Jadi data di Excel saya langsung transfer ke SPSS, jadi bisa jalan. Ya. Dan tugas saya lah kalau membuat programnya. Jadi program tambahan namanya. Nah, itu harus tidak bisa diajarkan sembarang orang karena harus bikin program lama ya. Ini langsung. Sudah belum ya ini, coba deh. Buat dulu data yang di atas, nanti kita masukkan. Ya. Nah. Variable view, nanti masuk di sini. Kemudian data view. Nah, kita ketik data view nih. Nah, itu XY. Nah, selesai ya.
Kemudian untuk korelasi, ya udah analyze, correlate, bivariate. Masukkan kotak variabel, tekan variabel x dan y ya ke kotak variabel ya, sehingga begini tuh. Ya, kalau ketik dulu nanti. Ini di untuk yang soal kedua. Ya. Dia harus banyak dilatih. Coba ketik dulu, saya tunggu, saya ambil minum sebentar. Ya, halo. Berikutnya setelah diketik di SPSS itu, ya klik di sini, klik korelasi nih atau analisis korelasi ya. Analisis korelasi ya. Itu kayak judulnya hubungan ya analisis korelasi lah. Ya. Di sini saya buat dalet ya. Seperti berikut. Masukkan di sini, klik version, pilih, bisa tutel, bisa one tile, ya nggak apa-apa. Ini tutel juga nggak apa-apa, pilih one tile nggak apa-apa. Ya, kita masuk di sini pada ini pada tes signifikan, pilih one tile. Ya, kemudian klik OK. Nah, tuh, klik OK. Nah, maka outputnya nanti akan seperti ini. Ya, 0,90. Wah, tinggi sekali nih. Ya, 0,90. Ya. Jadi kalau bentar, saya masukkan dulu. Ini saya close ya. Saya file open yang lain. Yang lain ya.
data ini. Ya. Kalau correlate kan tinggal korelasi aja. Analyze, correlate, ya, divariate, masukkan datanya ke sini, ya. Kemudian pilih di sini one time, ya, klik OK, jadi gitu, ya. Hasilnya ini 0,90. Ya, ini, ya, 90. Kalau kita perhatikan di sini dari tabel di atas diperoleh koefisien korelasi 0,900 atau 0,9, ya. Si kuantilnya di sini 0,00. Nilai P ini lebih kecil 5%, ketolakkan 0. Artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara X motivasi belajar dengan hasil belajar. Kemudian kalau kita gabungkan dengan keeratan hubungannya, ya kita lihat keeratan hubungannya 0,9 itu masuk di kategori ini. Ya, kategori ini. Nah, berarti sangat kuat. Ada hubungan positif yang signifikan dan sangat kuat antara motivasi belajar dengan hasil belajar PAI. Tuh, ya. Nah, berikutnya baru persamaan regresinya. Seperti tadi. Ya. Ini kita minta. Ini persamaan regresi. Banyak pencobaannya, dari persamaan regresinya, ya. Data, ya, data kedua. Data kedua, datanya dulu saya masukkan di sini, ya, dari sini saya buka. Baru regresi. Nah, itu, ya. Ini analisis regresi. Nah, kita masuk lagi, klik analyze, sama saja tadi, ya. Analyze regression. Nah, ini nih, saya copy lagi di atas supaya nggak dua kali. Ya, lagi dari yang di bawahnya sudah bisa kalian. Nih pada kotak ini. Kalian aja. Berikutnya bisa ketahuan. Oh. Lama. Dan masukkan variabel Y tadi atau hasil belajar, ya.
variabel X pada independen itu notifikasi belajar. Nah, itu ya outputnya itu aja yang masukkan di sini. Ini masuk ya di tadi bukan ini saja. Yang ini ya. Jadi klik analyze ya sama aja nih analyze cara sebagainya nanti Anda baca dulu nanti baru minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kirim ya datanya. Iya Pak.